Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada panitia Az-Zikri, Pak Arif khususnya dan tim yang telah mengundang saya hari ini untuk mengisi kajian Az-Zikri mengenai fikih muamalah. Sebenarnya saya ada slide ini ya, ada slide sebenarnya cuma tidak bisa ditampilkan, tapi saya sudah share ke Pak Arif supaya bisa dikirimkan kepada ibu-ibu yang hadir supaya bisa dilihat sebagai batasan dalam diskusi lah ya kita hari ini. Diperkenalkan, nama saya Dovil Nurika Wiba, mungkin belum ada yang kenal atau sudah ada yang kenal. Saya owner Zada Consulting, kemudian co-founder juga dari Koperasi Muamalah Indonesia Madani. Alhamdulillah Allah mudahkan saya menjadi seorang pengusaha selama 18 tahun. Saya juga sebagai ketua komunitas pengusaha Muslim Indonesia dan sebagai ketua Dewan Pengasuh Koperasi MIM. Kemudian alhamdulillah karena saya pengusaha muslim, Allah mudahkan saya selalu terus belajar fikih muamalah. Alhamdulillah saya mengikuti Sekolah Muamalah Indonesia Angkatan 3 di Malang dan KPMI Entrepreneur School Angkatan 6 di Jakarta selama 4 bulan. Karena saya juga seorang konsultan, saya adalah memegang sertifikasi manajemen risiko profesional dan berbagai sertifikasi bidang keuangan. Yang perlu saya sampaikan, yang pertama saya bukan ustadz ya. Jadi saya tidak boleh berfatwa, tapi boleh menyampaikan apa yang telah diajarkan guru-guru saya kepada saya. Jadi hari ini sebagai tadi saya sampaikan sebagai batasan untuk diskusi. Jadi ada beberapa kaidah dalam fikih muamalah. Sebenarnya banyak, tapi ini saya hanya sampaikan 5 saja. Nanti bisa lebih banyak waktu untuk tanya jawab. Jadi kaidah yang pertama yang perlu kita ketahui bersama adalah harta itu milik Allah. Ya, ini mungkin banyak yang mengetahui tapi tidak menyadari atau memahami. Ya, jadi ilmu itu ada tingkatannya. Ya, menurut saya jadi yang pertama itu tahu, ya hanya sekedar tahu, kemudian mengerti. Ya, setelah tahu dia mengerti. Kemudian memahami, jadi belum tentu orang mengerti itu paham. Kemudian setelah memahami, baru mengamalkan ya. Jadi yang paling tinggi adalah pada saat kita sudah Allah mudahkan mengamalkan. Jadi mungkin kita mengerti atau tahu, ya, kemudian mengerti, kemudian paham tapi belum tentu mengamalkan. Jadi sebenarnya harta itu adalah milik Allah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 33, berikanlah kepada mereka harta Allah ya, yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi di situ disebutkan harta Allah. Sehingga jika kita memahami ya, dan mengamalkan dalam hati keyakinan kita bahwa harta itu milik Allah, maka tentunya sama kaidahnya jika kita memiliki sesuatu, maka kita berhak untuk mengaturnya. Itu yang pertama. Jadi karena harta ini milik Allah, maka Allah berhak mengaturnya gitu. Ada aturan syariat tentang harta. Ya, tentang mal. Ya, karena muamalah hari ini kita kaitkan yang muamalah maliyah ya. Jadi muamalah ini sebenarnya luas. Muamalah ini adalah fikih mengenai hubungan antar manusia. Tapi karena ini berhubungan dengan bisnis, maka muamalahnya berkaitan dengan harta. Ya, jadi di buku fikih muamalah itu sebenarnya juga dijelaskan tentang hubungan antar tetangga dan seterusnya. Jadi hubungan antar manusia dan sangat detail ya. Alhamdulillah agama kita ini, masya Allah, mengatur segalanya dengan detail. Ya, bagaimana jika ada akar pohon yang kita tanam di halaman kita menuju ke halaman orang lain dan seterusnya, itu diatur dan diperhatikan. Ya, bagaimana tembok jika kita temboknya mepet, tembok bersama dan seterusnya. Itu ada di dalam buku fikih muamalah. Nah, hari ini kita karena bicaranya bisnis, maka berkaitan dengan harta.
Kaidah pertama, harta itu milik Allah, sehingga jika kita memahami dan meyakini dalam hati bahwa harta itu milik Allah, maka tentunya pasti sebagai pemilik berhak mengatur gitu ya. Jadi pada saat kita memiliki barang, sesuatu, ya tentunya kita yang ngatur. Karena ini milik saya gitu kan. Nggak mungkin kita akui milik kita kemudian diatur orang lain. Tentunya kita nggak mau. Ya begitu pula Allah yang mengatakan harta ini adalah milik Allah, maka ada aturan ya dari Allah yang harus kita terima. Baik, kemudian yang kedua, dalam fikih muamalah, khususnya muamalah maliyah, ada kaidah adalah semua boleh kecuali ada larangan. Ya, jadi semua boleh kecuali ada larangan. Maka dalilnya adalah hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi ada juga anggapan dari sebagian orang, ya dikit-dikit kok dilarang, dikit-dikit kok dilarang. Ya karena mungkin dalam bisnisnya banyak melakukan pelanggaran. Jadi apa yang kita katakan dilarang padahal sedikit itu ada di dalam bisnisnya, sehingga semuanya terasa melakukan. Padahal lebih banyak yang dibolehkan daripada yang dilarang. Jadi yang dilarang itu sebenarnya sedikit, yang dibolehkan lebih banyak. Yang dilarang hanya ada 3 hal ya dalam muamalah: tidak boleh zalim, gharar, dan mengandung riba. Maka jika ada seorang pengusaha muslim merasa bahwa syariat Allah membatasi mereka dalam bermuamalah, dalam berbisnis, maka perlu bertanyakan, ya, jangan-jangan bisnisnya ya mengandung yang haram, meskipun yang haram itu sedikit. Makanya ungkapannya sedikit-sedikit kok dilarang, sedikit-sedikit kok dilarang ya. Sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram, padahal yang halal lebih banyak daripada yang haram. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, kaidahnya jika kita membahas bisnis ya, muamalah maliyah. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, janganlah menjual barang yang belum dimiliki. Ya ini kaidahnya ya. Jadi akan berhubungan dengan segala hal transaksi nantinya yang mungkin akan timbul pertanyaan. Ya nanti bisa jadi jawabannya menuju kaidah ini. Ya, jangan menjual barang yang belum dimiliki. Ini hadis riwayat Abu Dawud nomor 3505 dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi pada saat kita belum memiliki barang, maka belum boleh kita jual. Ya, jadi ada kejadian dari sahabat Rasulullah SAW pada saat itu menyampaikan pada Rasulullah SAW menjual makanan waktu itu ya. Saya lupa nama sahabatnya. Beliau menjual makanan tersebut sebelum dibeli. Ya. Jadi telah menjualnya sebelum dibeli dan Rasulullah SAW melarang itu. Ya. Tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Kemudian kaidah keempat yang saya tuliskan di sini sebagai bahan kita nanti diskusi adalah harus saling ridho. Ya, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ya. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan yang perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Jadi suka sama suka ini ridho. Ridho itu perbuatan hati ya, sehingga yang mengetahui ridho apa tidak itu tidak hanya bisa dibuktikan dengan perbuatan, tetapi juga harus di dalam hati. Jadi nanti ada juga yang pertanyaan biasanya, terus bagaimana kalau kita beli karena rasa kasihan?
Nah, ini juga telah dibahas oleh ulama. Ya, bagaimana jika kita membeli tetapi hanya karena rasa kasihan. Dan seterusnya, ya. Sehingga ridho ini adalah perbuatan hati, sehingga yang bisa menilai bahwa sebenarnya ridho meskipun bisa dibuktikan dengan perbuatan, tetapi harus diikuti dengan perbuatan hati. Kemudian karena tadi disampaikan kaidah dalam fikih muamalah ini, semua boleh kecuali yang dilarang, maka urf atau kebiasaan masyarakat bisa menjadi penentu atau bisa menjadi hukum. Ya. Allah membebaskan, banyak ayatnya bahwa Allah membebaskan hambanya untuk memutuskan sendiri. Ya, banyak di dalam ayat Al-Quran itu disampaikan dengan cara yang ma'ruf gitu ya. Ma'ruf ini kan standarnya dari kebiasaan masyarakat. Ya, maka ulama Al-Jurjani mengatakan urf adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa karena sesuai akal dan diterima oleh tabiat baik manusia. Ya, jadi itu salah sumbernya itu ya. Bukan Quran itu. Jadi urf kebiasaan masyarakat ini juga bisa menjadi hukum. Ya, contoh yang paling sering banyak ditanyakan ya, kepada saya, ini karena saya seorang konsultan bisnis dan manajemen, adalah gaji karyawan. Gitu. Yang banyak ditanyakan. Bagaimana jika gaji karyawan yang saya berikan tidak sesuai dengan UMK atau UMR? Karena fikih muamalahnya urf sebagai penentu, sebagai hukum, maka apa yang terjadi di kebiasaan masyarakat atau undang-undang yang mengatur gaji karyawan itu menjadi hukum sebenarnya. Ya, menjadi hukum. Maka jika kita tidak melakukannya, ya, atau tidak di luar dari kebiasaan, ya, itu harus diakadkan atau disampaikan karena tidak sesuai urf, bahwa gaji yang kita kasih tidak sesuai dengan UMK. Jika karyawannya menerima, maka itu diperbolehkan. Ya, maka hukum asalnya dari gaji karyawan adalah urf, ya, atau hukum yang sudah ada yang ditentukan oleh pemerintah, undang-undang kita adalah sesuai dengan UMK. Maka jika kita tidak memberikan karyawan kita gaji sesuai UMK, maka harus diakadkan. Gitu ya. Cuman kalau saya ada penjelasan lebih ya. Kalau biasanya di sesi konsultasi yang ada pertanyaan seperti itu, ya dari sisi bisnisnya ada juga, ya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Oke, jadi mungkin itu ya dari saya pembukaannya sebagai dasar diskusi kita nanti ke depan dari hal-hal ini yang mungkin ada pertanyaan ya gitu kan. Yang pertama, harta itu milik Allah, sehingga pada saat kita meyakini itu milik Allah, maka Allah berhak mengaturnya. Ya banyak aturan-aturan ya seperti zakat, waris, ya ini waris ini juga perlu dipelajari nih. Ini kata ulama, ilmu yang pertama hilang adalah ilmu faraid ya, ilmu waris. Dan memang saya lihat di masyarakat ini kalau suami meninggal misalkan langsung hartanya dikuasai istri semua. Ya. Nah, ini sangat sering terjadi padahal enggak ya. Ada hitungannya. Jika enggak ada orang tuanya maka istrinya 1/8. Kemudian sisanya pada anaknya. Dan seterusnya. Jadi hal-hal ini harus kita ketahui. Zakat juga adalah aturan harta dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita pelajari. Jadi banyak kesalahan juga dalam membayar zakat ya. Terutama orang-orang yang berpenghasilan tetap, golongan berpenghasilan tetap itu menghitungnya tidak dari seluruh hartanya gitu. Karena dia sampaikan saya sudah bayar kok 2,5% setiap bulan gitu. Potong gaji lah.
Harta yang mengendap nggak dihitung. Ya, ini termasuk kesalahan. Yang disebut biasanya zakat profesi ya. Sebenarnya bukan masalah zakat profesi, kata guru saya Ustaz Yasir hafizahullah, tetapi bagaimana dia harus memenuhi nisab dulu, dan memang boleh dipercepat. Ya, tidak harus nunggu haul. Ya, boleh membayar zakat itu dipercepat, tidak harus menunggu 1 tahun. Tetapi harus mengampai nisab, karena nisab itulah tandanya itu adalah zakat atau bukan, gitu ya. Itu juga tentang aturan yang Allah syariatkan di dalam harta. Ya, dan banyak lagi ya yang lain. Ya, terus wasiat misalkan itu ada aturan maksimal 1/3 dan seterusnya. Ya, ini kadang kalau kita nggak merasa itu bukan, hanya sekedar tahu bahwa harta ini bukan milik kita, titipan katanya begitu ya, tapi pas saat diatur nggak mau. Wah, ini ya lucu juga gitu kan, pada saat kita menganggap oh iya harta ini titipan, tahu, mengerti apa itu kata titipan, ya, tapi pada saat diatur, nah dia menjadi nggak paham nih. Nah, saya bilang tadi, tahu belum tentu ngerti, ngerti belum tentu paham, paham belum tentu diamalkan. Ya, paham belum tentu diamalkan. Maka yang paling penting adalah tahu, ngerti, paham, dan diamalkan. Karena mengamalkan sesuatu tanpa ilmu juga tidak baik ya. Seperti tadi, saya sudah bayar zakat, ya, mengamalkan tentang zakat tapi tanpa ilmu, ya, akhirnya juga melakukan kesalahan. Oke, mungkin dari kaidah-kaidah tadi ada 5, sebenarnya ada banyak kaidahnya, ya, ada puluhan. Cuman saya memasukkan 5 ini aja supaya sebagai dasar diskusi aja ya, diskusi aja. Dan bisa jadi dari jawaban-jawabannya nanti adalah kembali kepada kaidah ini. Baik, ini gimana? Tanya jawab ya. Mungkin kalau fikih muamalah kan lebih enak tanya jawab gitu ya. Saya kasus ya, sudah. Ada pertanyaan mungkin? Intinya dari apa yang disampaikan, sebenarnya tema hari ini tentang detailnya itu lebih ke jual beli online. Mungkin banyak yang masih belum paham, ibu-ibu atau yang berkaitan dengan online. Dropshipper itu punya bagaimana, terus kemudian mungkin ada yang lagi baru juga, sebenarnya bukan baru ya, affiliate marketing itu bagaimana, terus kemudian endorse itu hukumnya dalam Islam itu seperti apa ya? Makanya sebelum kita melangkah, seperti yang disampaikan oleh Mas Ido tadi, bahwa belajar dulu, ilmunya dulu, baru kemudian kita langkah sebagai seorang pebisnis gitu ya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis, bisa langsung ngajukan juga boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan menjual barang yang belum kita miliki. Nah, seumpamanya saya jual barang yang Bapak jual, saya tidak memiliki, tapi barangnya punya Bapak, itu gimana? Ibu belum ada barangnya nih, bukannya? Ngadu. Oh iya. Iya. Dijawab dulu atau dikumpulin? Langsung jawab aja. Nah. Contohnya madunya belum beliau pegang, belum beliau miliki, tapi beliau mungkin di share-share gitu ya. Ya, siap. Baik, bismillah. Alhamdulillah, tanya yang bagus. Jadi memang ini ada penjelasan lanjutannya ya. Makanya tadi saya sampaikan kaidah-kaidahnya supaya bisa menjadi bahan diskusi. Baik, alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya, Bu. Jadi memang tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki, tetapi kita dibolehkan menjadi wakil dari pemilik barang.
Ya, jadi diakadkan, disampaikan sama pemilik barang, kita mau menjualkan barangnya. Ini bahasanya biasanya apa? Reseller ya. Ya, reseller. Jadi ada yang bahasakan reseller, ada yang marketer gitu ya. Afiliasi juga ada gitu ya. Jadi boleh sekali kita menjualkan barang tanpa harus memiliki jika sudah mengantongin izin, istilahnya begitu. Mendapatkan izin dari pemilik barang. Ya, mendapatkan izin dari pemilik barang untuk kita sebagai wakil. Nah, cuma ada konsekuensi. Jadi di setiap akad itu ada konsekuensi. Ya, ini sama seperti kita mengucapkan syahadat, itu ada konsekuensi. Konsekuensinya kita harus mematuhi syahadat Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah, menjadi budak Allah. Ya, mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akad pun ada konsekuensi ya. Nah, ini kadang konsekuensinya yang kita tidak ketahui. Ya. Apapun itu akadnya. Jadi kalau di dalam Islam itu ada akad, ada beberapa akad ya dalam muamalah. Dalam muamalah khususnya ini. Ada akad muawadot, itu akad komersil, kemudian ada akad tabaruat, akad sosial, dan ada akad tausikot, akad penjaminan, juga ada akad satu lagi syarikat, yang musyarakah, ya akad kerjasama. Maka pada saat kita berakad wakil, menjadi wakil pemilik barang untuk menjualkan barangnya, itu ada konsekuensi. Yang pertama, kita tidak boleh menanggung segala kerusakan, ya, segala kerugian yang timbul akibat dari terjadinya transaksi penjualan. Ya, ini kadang yang dilupakan gitu ya. Padahal kalau barangnya mahal itu mungkin kita nggak menanggung. Ya, contoh saja jual beli rumah gitu ya. Si A mempunyai rumah yang akan dijual. Ya, bahasanya juga bisa maklar ya, maklar, reseller, marketer, ini sama aja. Kemudian ada si B sebagai maklar menawarkan diri untuk bantu menjualkan. Nah, ini sudah akadnya wakil gitu. Ya. Kemudian mau nggak kira-kira si B jika ada si C mau beli, bayarin duluan. Ya, harga rumahnya mungkin 500 juta misalnya. Kira-kira mau nggak? Ya menurut saya nggak mau, muridnya nggak ada ya. Nah, ini sebenarnya akhirnya pada saat di barangnya itu mahal sebenarnya tidak kita lakukan. Tapi kalau barangnya murah, nah ini kadang kita lakukan. Ya, pada saat wakil makelar itu nggak boleh bayarin duluan. Itu namanya beli putus, bukan lagi wakil. Berarti kita sudah menjadi penjual namanya. Dan menjual sebelum punya barang kan. Ada pesanan dulu, kita beliin, ya beli putus, kemudian baru kita kasih ke pembeli baru bayar. Ya sama pada saat kita menjadi wakil penjual rumah, penjual rumah si A tadi, kita sebagai maklar kan nggak mungkin kita bayarin duluan. Ya udah tak bayarin duluan gitu ya, nggak mungkin. Nah, itu konsekuensinya, nggak boleh dibayarin duluan. Jadi pada saat pembeli bayar baru kita ambilkan barangnya. Bayarnya ke siapa? Ya bisa ke wakilnya, bisa langsung ke penjualnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, konsekuensinya ya nggak boleh nanggung kerusakan. Makanya saya contohkan rumah biar mahal ya, biar paham. Kalau yang murah-murah kadang kita, nggak apa-apa ya. Misalkan apa? Paling ringan biasanya pelanggarannya adalah menanggung ongkir itu, menanggung ongkos kirim kembali barang kepada penjual. Itu nggak boleh. Karena awalnya kita wakil gitu. Transaksi pembelian sudah sesuai syariat. Misalkan si C sudah langsung transfer kepada si A dan baru si A mengirim barang baik langsung maupun melalui kita ya, sebagai wakil atau reseller. Nah, cuman pada saat ada kerusakan, si B jadi lupa bahwa dia dulu wakil gitu ya. Akhirnya apa? Menanggung ongkos kirim. Ya, coba jika terjadi pada rumah gitu ya. Rumahnya rusak gitu, tiba-tiba ambrol atapnya. Ya sudah dibeli. Mau nggak kita nanggung kerusakannya? Nggak mau kan? Kita cuma wakil kok gitu. Dia milik siapa? Itu jadi paham akhirnya jika barangnya mahal gitu. Pada saat barangnya murah nggak paham ya kan. Nah, ini kalau mahal ya mau nggak kamu nanggung kerugian tadi? Bapak
atapnya ambrol ya, butuh biaya 20 juta mungkin untuk memperbaiki itu. Langsung kita ngomong, wah ya kan bukan saya yang punya rumah kan gitu ya. Sama, pada saat kita jadi wakil bukan kita yang punya barang, maka kita nggak boleh menanggung kerugian sepeser pun. Kecuali ikhlas, ya memang nggak ada akad dan kita sudah sampaikan, ya udah nggak apa-apa saya yang bayarin, ya itu baik berarti kan, itu kebaikan. Tapi kalau 20 juta nggak mungkin kali ya, 20 juta nggak mungkin. Tapi paling aman ya nggak usah ditanggung dari awal kan kita wakil. Ya. Baik betul kalau kita mau menanggung kerugian yang dialami pada saat terjadi transaksi jual beli dan kita menanggung kerugian dari pemilik barang. Ya. Itu konsekuensi yang kedua. Jadi nggak boleh menanggung kerugian yang terjadi atas terjadinya transaksi apapun itu bentuknya secara material ya, secara materi. Kemudian ketiga, konsekuensinya pada saat kita wakil nggak boleh menaikkan harga tanpa izin. Ya, kenapa ya? Karena pastinya secara urf juga ya bisa jadi nggak senang pemilik barangnya. Ya, banyak tuh kejadian itu. Teman saya jual rumah, ternyata sama agen propertinya sebagai wakil tuh naikkan. Ya, rumahnya harga 3 miliar misalkan naikkannya 4 miliar. Dia bilang pantas nggak laku-laku gitu kan. Karena naiknya banyak sekali, nggak cuma mengandalkan fee. Nah itu harus sampaikan. Diizinkan nggak saya naikkan naikkan harga? Ya, kalau diizinkan, karena kita wakil harus minta izin, ya baru dibolehkan. Ya, itu namanya kalau dalam bisnis trading term ya. Pada saat kita membuat distributor, ya, supply chain management, downstream, ya ini istilah bisnis yang nggak apa saya sampaikan supaya terbiasa. Ya itu kita bikin gitu, trading term namanya. Trading term itu bahasa Indonesianya? Syarat-syarat perdagangan ya. Jadi kalau perusahaannya sudah bagus, kalau ibu-ibu sekalian pengen bisnis yang sustain, yang bertahan, yang bagus, itu memang kalau kita membangun reseller dan seterusnya ya memang harus ada aturan. Harus ada aturan dan karena kita paham fikih muamalah harusnya aturan itu tidak melanggar syariat. Tapi kalau dalam penentuan harga itu kalau di dalam trading term pada saat kita membangun reseller itu juga ada aturan. Biasanya memang tidak boleh melakukan penentuan harga sendiri. Ya karena itu merugikan produsen ya. Merugikan produsen bisa jadi akhirnya barangnya tidak laku. Ya, karena harga eceran tertinggi sudah ditentukan berdasarkan riset dari barang sejenis, target market dan seterusnya. Itu biasanya sudah dipahami oleh produsen. Maka pada saat kita minta izin menaikkan harga di luar itu ya biasanya tidak dibolehkan. Ya. Maka konsekuensi yang ketiga adalah harus minta izin pada saat kita ingin menaikkan harga. Ya. Karena reseller ini harusnya hanya fee base ya dari komisi. Ya. Mendapatkan hasilnya, mendapatkan manfaatnya dan mendapatkan keuntungannya dari komisi. Tapi biasanya jika perusahaannya belum tertata, belum ada trading term, memang kadang dibebaskan untuk menaikkan harga semau kita gitu ya. Biasanya begitu kalau produsennya belum manajemennya tertata, biasanya membolehkan perusahaannya menaikkan semau mereka. Tapi ini salah satu indikator ibu-ibu ya untuk memilih produsen yang baik itu harusnya sudah punya trading term. Ya itu tandanya. Berarti mereka profesional. Jika sudah punya trading term, ya ini dari sisi bisnis ya, kita belajar bisnis juga hari ini insyaallah. Jika mereka punya trading term, punya ketentuan menjadi reseller, baik secara harga, secara coverage area dan seterusnya. Coverage area itu apa ya? Apa bahasa Indonesianya Pak? Coverage area itu. Ya cakupan area ya ditentukan bahwa Kota Malai ini cakupannya kecamatannya 5 silahkan dikuasai jika menjadi distributor dan seterusnya. Nah itu berarti produsennya udah bagus. Tapi kalau nggak ada, ya udah mau nih jadi reseller nih, ya udah silahkan jual. Harganya berapa? Sekian. Boleh nggak saya naikkan harga? Boleh. Wah ini kayaknya menurut saya ya belum profesional.
Dan biasanya pada saat perusahaannya belum profesional, mereka belum membangun pasar. Ya, sehingga untung-untungan nih, bisa laku, bisa laris apa enggak. Ya, semua atas izin Allah memang, tetapi secara wasilah pada saat perusahaan produsennya sudah profesional, mereka punya trading term dan seterusnya, itu biasanya mereka sudah sadar, ya, sudah mengamalkan nih, tidak hanya tahu, tidak hanya mengerti, tidak hanya paham, untuk membangun pasar. Karena tugas dari produsen itu membangun pasar, bukan resellernya yang bangun pasar. Ya, makanya banyak ya dari reseller yang sulit jualan, cuma dikasih motivasi tok, ya kan. Padahal mereka tidak pernah bangun brand, nggak pernah bangun pasar. Padahal tugas membangun pasar bukan di reseller atau distributor. Mereka hanya menjadi jalur distribusi supaya konsumen mudah menjangkau dengan harga yang wajar. Ya, karena kalau dari distributor, dari produsen mungkin karena jauh ngirimnya ada ongkos yang tinggi. Tapi kalau di pool di satu tempat menjadi distributor, karena ngirimnya sekali banyak, akhirnya harga ke konsumen tetap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh produsen. Itu mungkin jawaban saya ya. Jadi boleh menjual barang yang belum dimiliki asalkan sudah diakadkan sama pemilik barang bahwa kita menjadi wakil ya dari pemilik barang tersebut atau produsen. Kemudian ada konsekuensi tadi bahwa kita tidak boleh menanggung kerugian, kemudian tidak boleh bayarin duluan, kemudian yang terakhir adalah tidak boleh menaikkan harga sebelum ada izin dari pemilik barang atau produsen. Itu kira-kira. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Semoga bisa menjawab, nanti mungkin kalau kurang nanti bisa ditanyakan lagi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum Shopee affiliate? Sistemnya, jika ada orang beli produk dari link yang kita share, kita dapat komisi. Jika tidak beli, maka kita tidak dapat komisi. Yang kedua, jika orang, nah ini trading term namanya nih. Sistem ini trading term, ini aturan dalam perdagangan ya. Jika orang klik link kita namun dia membeli produk yang lain, bukan produk kita promosikan, kita tetap dapat komisi karena dia membelinya masih dalam link kita. Link yang kita share bertahan 7 hari di akun Shopee orang yang klik link. Jadi jika ia membeli barang-barang dalam 7 hari tersebut, kita dapat komisi. Yang keempat, trading termnya adalah komisi didapat dari Shopee langsung, bukan seller. Jadi uang yang didapat seller tidak berkurang. Yang kelima, komisi sudah ditetapkan 1% atau maksimal 10.000 setiap produk. Oke. Ini sama afiliasi saya sampaikan tadi, sama dengan reseller, marketer dan seterusnya. Sama dengan maklar. Jadi kaidahnya yang pertama, semua boleh kecuali adalah larangan ya. Itu yang di kaidah kedua yang saya sampaikan, semua boleh kecuali ada larangan di dalam fikih muamalah maliyah. Jadi jika tidak ditemukan di transaksi ini gharar, riba dan kezaliman, maka itu dibolehkan. Kalau sekilas saya lihat ini sama sebenarnya dengan sistem wakil yang secara manual ya. Wakil secara manual, maksudnya tidak ada menggunakan sistem afiliasi. Ya tadi, misalkan si A punya rumah, menjual rumah, kemudian si B ingin menjualkan sebagai maklar. Ya sama aja dengan misalkan kita sebar nomornya si pemilik rumah, ya kan? Tapi disampaikan pada si pemilik rumah si A bahwa jika ada nomornya khusus gitu ya. Setiap sales punya nomor khusus. Itu juga kita praktekkan. Ya jika belum punya sistem afiliasi, karena ini berkaitan dengan teknologi ya. Afiliasi itu memang, kenapa kok tahu Shopee ini dari link kita ya, karena mereka di sistemnya ada yang mendeteksi. Tapi kalau nggak punya secara manual, kita juga biasa di dalam perusahaan itu mempunyai nomor yang khusus ya. Setiap tim ya, bahkan orang sales itu punya nomor khusus.
Jadi jika pada saat dia melakukan kegiatan marketing, ya si sales and marketing ini melakukan kegiatan penjualan, apapun yang mereka lakukan dari Facebook Marketplace, misalkan masang barang gitu seterusnya, itu dilarikan ke nomor khusus. Kenapa? Karena supaya tahu bahwa oh ini transaksi dari si A. Ya karena nomor yang ini memang hanya khusus si A yang punya. Ya ini sama dengan affiliate sebenarnya, karena ini lebih dimudahkan dengan teknologi, maka yang disebar cuma link gitu. Ya. Dan pada saat tidak beli di produk yang kita share, hanya kemudian beli yang lain, ya dibolehkan. Ya sama saja kan. Perusahaan itu sebenarnya biasanya tidak hanya punya satu produk. Ya di semua klien saya pasti mempunyai lebih dari satu produk. Ya karena itu memang untuk sebagai strategi pemenuhan omset ya. Pada saat kita ingin menaikkan omset, salah satu caranya, banyak caranya adalah menambah varian produk. Itu sudah umum dilakukan oleh sebuah perusahaan. Jika saat ini kita punya target 500 juta satu bulan dengan satu produk, pada saat kita ingin menaikkan 1 miliar setiap bulan, itu biasanya untuk memudahkan kita menambah varian produk. Fungsinya apa? Tadi untuk mencapai target omset yang lebih, kemudian supaya menjangkau target market yang lebih luas, gitu ya. Maka pada saat sales tadi melakukan kegiatan sales, menjabarkan produknya, misalkan produknya apa nih? Bahan material ya, saya punya klien itu bahan bangunan ya. Misalkan yang dijual lantai ya, keramik gitu. Tapi karena toko ini menjual juga semen, ternyata pada saat diiklankan di Facebook Marketplace keramik dengan nomor tertentu, kemudian konsumen menghubungi nomor tersebut, tanya-tanya tentang keramik, kemudian diinfokan dengan produk lain, misalnya semen dan seterusnya, ternyata dia beli semen dan seterusnya. Ya. Dan itu biasanya di perusahaan memang itu juga sebagai omset diakui omset dari sales yang melakukan kegiatan sales tadi, ya, sales and marketing tadi, dan itu dapat komisi. Ya. Begitulah kira-kira sama ya, ini kan bentuknya link. Tapi kalau yang manual itu bentuknya nomor handphone tertentu, gitu ya. Jadi dibolehkan. Kemudian bertahan 7 hari, ya ini pembatasan. Ya. Juga dibolehkan. Jadi sama, kalau sales itu kan punya target omset ya, dan ada pembatasan. Biasanya targetnya kita evaluasi setiap pekan. Setiap pekan kita evaluasi. Misalkan setiap pekan targetnya 100 juta. Ya ini juga 7 hari ya sama, 1 pekan. Oke, nggak nyampe 100 juta, ya bisa jadi karena dia sudah punya gaji pokok kalau itu ya, kalau di dalam internal tim, ya bisa jadi misalkan dia nggak nyampe 1 juta, kita nggak kasih fee, ya karena baru dia nyampe target baru ada fee-nya, ya nggak ada minimum target. Gitu kan. Tapi bisa jadi juga tidak ada minimum, ya berapapun omsetnya kita kasih fee, misalkan bisa juga gitu kan, karena tidak digaji misalkan gitu. Ya sama, kita menjadi afiliasi Shopee ini kan tidak digaji ya. Tapi kalau misalnya ada gaji pokoknya, ya kita ada minimum targetnya. Sehingga setiap pekan kita evaluasi, jika masuk omset berapa dan tidak sesuai minimum, bisa jadi tidak dapat komisi. Ini kan sama, berlakunya 7 hari. Jika nggak ada yang masuk, nggak ada transaksi, ya udah hangus linknya. Mungkin bisa daftar lagi, daftar lagi. Ya kalau perusahaan ya dievaluasi lagi. Di pekan kedua kita lihat di nomor itu, di nomor punya si A tadi ada berapa omsetnya gitu kan? Nyampe nggak target? Kalau nggak nyampe, kalau dia punya gaji pokok kadang tidak kita kasih fee. Tapi kalau nggak punya gaji pokok ya semua omsetnya kita kasih fee. Gitu ya, ini berarti dibolehkan. Ini cuma bedanya tadi kan kita manual, kalau ini pakai link afiliasi. Kemudian didapatnya dari Shopee. Ya, didapatkannya dari Shopee, bukan dari penjual. Nah ini, ya
Shopee ini kan sebenarnya penyedia tempat ya. Penyedia tempat sama kayak seperti kalau di offline itu mall lah. Ya, di mall ini kan mereka penyedia tempat. Kira-kira ada nggak keuntungan penyedia tempat ya? Ada. Ya, penyedia tempat juga bisnis. Ya, marketplace secara offline maupun online itu juga bisnis. Sehingga memang ada budget khusus mereka untuk melakukan kegiatan marketing. Contoh seperti ini adalah sebenarnya supaya traffic itu. Kunjungan ke mall tersebut, ke Shopee ini marketplace yang secara online itu lebih banyak. Ya, karena investor, stakeholder namanya, terdiri dari investor, konsumen, penggunanya, ya penyewa lapaknya di Shopee atau di mall itu, timnya ya manajemen itu membutuhkan kunjungan ya, membutuhkan kunjungan, okupansi ya ke dalam mallnya atau marketplace-nya. Sehingga salah satu kegiatan marketing yang mereka lakukan adalah seperti ini ya, menggunakan program afiliasi ya, supaya terjadi lebih banyak traffic. Sehingga pedagang di sana senang, ya, punya trust, mereka menaik kepercayaannya. Oh, mall ini rame, saya mau nyewa di tempatnya. Tapi bikin akun gratis tuh Pak. Ya gratis, tapi kan ada akun-akun yang official, akun-akun premium yang mereka bayar. Ya, ada yang juga bayar iklan dan seterusnya. Ya, mungkin memang kita masih sekarang mengguna gratis gitu ya. Tapi banyak juga revenue stream, pendapatan yang mereka dapat dari banyaknya traffic, banyaknya pengunjung. Ya, dilihat investor itu juga mereka juga butuhkan ya. Shopee ini ramai, saya mau investasi di sana. Kalau dia buka peluang investasi ya. Dan mereka ini sering membuka menjual saham mereka ya, sering sekali. Dan itu butuh data, mereka akan tunjukkan ini loh pengunjung saya. Ya, ini loh pelapak di sini, meskipun ada yang gratis, ada yang premium dan seterusnya. Ya. Dan semua itu ya akan diprogres untuk menjadi berbayar ya. Meskipun nanti yang gratis ya, tentunya pada saat kita sudah merasakan manfaatnya dari Shopee pun kita akan mengiklankan, membayar akun premium karena pastinya fasilitasnya berbeda. Jadi maka tidak masalah ya kalau komisinya bukan dari pelapaknya, bukan dari penjualnya. Ya sama pada saat mall mengadakan kegiatan, kadang manajemen yang melakukan kegiatan bekerja sama dengan perusahaan lain. Ya. Saya dulu waktu bisnis komputer ya juga sering ya, di Matos itu kita kerjasama ya, biaya dari kita ya, bukan dari pelapaknya loh, kita untuk meramaikan. Ya mereka senang, apalagi ada yang mau bayarin gitu kan. Padahal mereka punya target, harus ada event dan seterusnya di tempat mereka gitu ya. Kalau ini Shopee ini ya online, kalau mall-mall itu offline. Komisi sudah ditetapkan, ini pastinya harus ditetapkan, dan ada 2 penetapan ini yang saya lihat ya, ada secara persentase dan ada secara nominal. Ini dibolehkan, ya, dibolehkan. Jadi saya nggak bawa bukunya. Jadi dibolehkan ditetapkan dari omset ya, juga dibolehkan secara nominal. Jadi ada pembatasan, itu dibolehkan, dan ini tidak berupa goror. Karena memang sudah ada angkanya. Ya, goror itu kalau tidak diketahui sama sekali berapa komisinya ya nggak tahu, ya kan, terserah Shopee lah itu. Terus bagaimana kalau begitu? Ya contoh, misalkan kita meng-hire tukang ya, mempekerjakan tukang, tapi kita nggak punya akad di depan. Ya, nggak diakadkan berapa sehari tukangnya nih, dan sehari itu berapa jam, dan seterusnya. Ya lupalah atau menyepelekan atau menganggap mereka sudah tahu. Ya maka pada saat kita nggak mengakadkan, maka yang berlaku tadi di kaidah yang kelima ya, yang berlaku adalah kebiasaan di masyarakat.
Nah, pada saat kita nggak mengakadkan di depan, kemudian akhirnya berlaku urf, ya tadi kalau kita menggaji karyawan kita di bawah UMK, padahal UMK-nya adalah urf, ya akhirnya si karyawan atau si tukang, jika kita memberikan di bawah urf gajinya atau komisinya dan seterusnya, karena tidak diakadkan, misalkan kalau di Shopee diakadkan kan, ditetapkan 10% atau maksimal 10.000, maka akan diberlakukan hukum urf, hukum yang di masyarakat. Jika di daerah itu gajinya tukang tanpa makan misalkan 100.000, ya maka harus dikasih 100.000. Ya, padahal kita sudah kasih makan, harusnya misalkan 80.000, harusnya begitu, harusnya kan. Nah tapi nggak diakadkan sih. Jadi makannya itu anggapnya bonus, gitu kan. Dan tukangnya boleh nuntut. Sama karyawan pun juga boleh nuntut ya. Pada saat kita nggak menyampaikan, gajinya maaf ya kita belum bisa kasih UMK, karena begini kita masih bertumbuh, tapi nanti ada komisi misalkan dan seterusnya. Ya maka pada saat diterima gajinya dan karyawannya meminta sesuai urf, maka harus dilaksanakan. Kenapa? Karena tidak ada akad. Ya. Jika tidak ada akad di depan, maka yang berlaku adalah urf. Dan urf ini dalam muamalah boleh menjadi penentu atau boleh menjadi standar hukum. Gitu saya rasa jawaban saya dari pertanyaan ini, semoga bisa menjawab. Tafadhol kalau ada pertanyaan lain. Nah, yang lain mungkin ibu-ibu bisa ngatur atau kertas ada? Atau ada pertanyaan gini mas, Ya. Di salah satu warung misalnya, ini akadnya bagaimana ya? Ngambil sepuasnya, bayar seriusnya, itu gimana? Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi banyak sekarang ya warung-warung yang ambil sepuasnya ya Pak. Ambil sepuasnya. Bayar seikhlasnya. Jadi kata ulama, kata guru-guru saya menyampaikan tergantung niat dari pengusahanya. Ya, maka juga ada kaidah memang akad itu juga tergantung niatnya. Jadi contoh begini, akad tergantung niatnya itu seingat saya salah satu contohnya adalah akad nikah ya. Diharamkan bagi seseorang menikah atau melakukan akad nikah jika tujuannya niatnya adalah mencelakai seseorang dan seterusnya. Maka juga sama pada saat sebenarnya goror kan ya, goror itu makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Tapi jika niatnya pengusahanya adalah melakukan itu untuk sedekah, memang nggak mengharapkan keuntungan di sana, maka dibolehkan. Tapi jika niatnya hanya untuk bahasa gimmick marketing, nah ini bermasalah ya, setahu saya. Maka itu akhirnya hukumnya adalah gharar. Karena diniatkan untuk sebagai gimmick marketing. Ya, bukan untuk beribadah. Karena tadi saya sampaikan, akad di dalam Islam itu ada 4. Yang pertama akad muawadhah, itu komersil untuk mengambil keuntungan. Yang kedua akad tabaruat. Ini berkaitan dengan yang ibu-ibu bisa buka nggak ya? Harus saling ridho ini berkaitannya. Kemudian yang keempat akad musyarakah, yang kelima yang ketiga akad musyarakah, yang keempat akad tausiqat atau penjaminan. Nah, untuk akad sedekah itu akad tabaruat, akad sosial. Nggak perlu saling ridho. Jadi kita kalau sedekah ke orang itu kan nggak perlu ya nanya orangnya dulu. Pak, saya mau ngasih ini boleh nggak? Ya boleh lah ya kan, pasti dibolehkan karena kita kasih. Nah, ini harus dibedakan, makanya niat pengusahanya apa nih? Kalau memang dia niatkan sedekah buka warung tersebut, maka nggak harus saling ridho dan boleh gharar. Ya kayak hadiah itu akad tabaruat ya sosial, ya masa kita harus tentukan PCKI mele, ya kan ya? Itu juga aneh juga ya, masa dikasih tapi kita pilih gitu ya? Ya enggak lah, kita dikasih seikhlasnya, ngasihnya orangnya. Maka kaidah saling ridho ini hanya berada pada akad muawadhah, akad komersial.
Ya. Jika juga akad musyarakah. Ya. Jika akad tabarru'at itu tidak memerlukan tidak memerlukan kaidah syar'i ridha. Ya, boleh membatalkan sepihak, boleh. Ya niatnya tadi ngasih nih, terus nggak jadi, nggak jadi saya kasih, tapi belum dikasihkan ya. Kalau sudah dikasih nggak boleh diambil, haram. Ya karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pada saat itu Rasulullah SAW memberikan hadiah kepada pembesar di mana ya, saya lupa, di Mesir mungkin. Beliau sampaikan jika hadiah itu tidak diterima atau tidak tersampaikan, ya, kembali kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjanjikan kepada Sayyidah Aisyah untuk dihadiahkan kepada beliau. Jadi itu kan gharar, belum tentu ya, kalau terima ya nggak dihadiahkan, kalau kembali ternyata nggak terterima ya berarti dihadiahkan dan tidak perlu syar'i itu. Ya itu makanya tadi tergantung pengusahanya niatnya seperti apa. Kalau memang di warung itu dibuka untuk sedekah, ya nggak ada masalah. Tapi kalau untuk gimmick marketing supaya warungnya rame gitu ya, terkenal, viral dan seterusnya, nah ini permasalahannya ya. Jadi banyak sekarang trik-trik di dalam digital marketing melanggar syariat Islam. Jadi judulnya, masya Allah ya, kemarin saya lihat flyernya dari Pak Arif. Endorsement ya? Endorsement boleh nggak ya? Kan tadi kaidahnya semua boleh, kecuali ada yang melarang. Terus endorsement seperti apa yang dilarang dalam syariat? Ya endorsement yang seperti menggunakan musik, kemudian perempuan, ya akhwat, ya itu dilarang. Kemudian endorsement yang mereka tidak mengerti halal haram, misalkan pernah beliau mengendorse juga hal-hal yang diharamkan, misalkan khamar, ya yang mengandung daging babi dan seterusnya, yang menurut saya ya tidak ahsan kita pakai gitu kan. Tapi kalau laki-laki tidak menggunakan musik, terus yang di-endorse semuanya barangnya kita perhatikan halal, ya nggak ada masalah. Ya karena endorse itu sama dengan kalau dulu itu bintang iklan lah ya bintang iklan, ya bahasanya dirubah kayak bintang iklan sebenarnya, sehingga tentunya berkaitan dengan konten iklan yang ditampilkan. Jika ada wanitanya, jika ada musiknya, itu yang tidak dibolehkan. Baik, semoga bisa menjawab tentang warung yang bayar makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana hukum pre-order? Karena nunggu barangnya ada sementara kita sudah bayar. Karena nunggu barangnya ada. Wah, ini bayar duluan ya ini ya. Kalau saya tangkap ini ya. Nah, ini nggak boleh nih. Ya. Jadi kalau kaidahnya kalau kita tidak memiliki barang, tandanya apa memiliki barang Pak? Gitu kan? Tandanya itu sudah dikobet, diterima. Ya, jadi kalau sudah diterima berarti itu sudah milik kita. Kalau belum diterima belum. Misal kita sudah order, ya karena ada waktu sudah bayar, ya kan? Kemudian ada waktu pengiriman, ya gitu kata Ustaz Irwandi Ta'ala itu, ya ditunggu sampai diterima baru boleh jual. Jangan sudah sampai belum diterima, sudah ada resi memang dari produsen atau dari pemilik barang kepada kita, resi pengiriman ya, terus kita jual. Itu sebenarnya kan juga pre-order ya, pre-order karena belum terima, belum datang barangnya di tempat kita. Nah makanya tandanya kita sudah memiliki itu, sudah pindah hak milik yang pertama karena akad sudah dibayar, kemudian sudah sah diterima itu jika sudah diterima tangan, ditakobut atau kobet ya diterima itu, maka baru bisa dijual. Ya masya Allah, Islam ini menghindari resiko, menghindari ada sengketa. Ya karena saya punya cerita ini. Ya jadi ada suatu lembaga keuangan yang mengatakan, jadi dia buka open investasi gitu ya kepada investor, mengatakan bahwa
bisnis ini, investasi di sini pasti untung. Saya bilang nggak boleh, nggak ada bisnis yang pasti untung. Apalagi saya seorang certified risk professional, saya bilang ya kalau saya mau jentrengin resikonya ada 1000 itu. Ya. Mulai dari resiko tinggi sampai resiko rendah. Kok bisa ada untung? Ya disampaikan, pasti ada untung katanya. Pasti untung. Disampaikan loh, ini kan sudah ada pesanannya. Kalau nggak salah barangnya itu MUK. Jadi sudah ada perusahaan yang mesen MUK itu ke lembaga keuangan ini. Sehingga lembaga keuangan ini akadnya jual beli gitu ya. Kemudian nanti lembaga keuangan ini mesen ke produsen. Nah pada saat mesen kan nggak punya duit, buka investasi. Ya, dan sampaikan pasti ada untung. Karena sudah ada yang mesen. Ya sederhana, terlalu sederhana analisanya ya. Pada saat ada pesan berarti sudah pasti untung. Wah ini. Padahal tidak pasti, ada risiko. Yang pertama, masih di pabrik saja itu sudah ada risiko. Ya. Bisa jadi pabriknya bangkrut. Ya, bisa, sangat bisa. Ya, tiba-tiba bangkrut, sangat bisa. Akhirnya tidak terlayani, akhirnya tidak terjadi jual beli. Bisa jadi tadi dalam pengiriman, ya terjadi risiko. Wah banyak sekali kalau pengiriman dan risikonya ya. Pecah, hilang segala macam, apalagi barangnya MUK. Ya makanya nggak boleh dari syariat Islam, masya Allah tidak boleh kalau kita menjual barang itu belum kita terima, kecuali tadi wakil. Ya wakil, maka kalau wakil ya kita nggak nanggung risiko itu semua. Ya, tidak nanggung risiko semua. Kalau ini bayar barangnya ada, tapi sudah dijual. Tapi barang belum diterima, ini nggak boleh, diharamkan karena ada resiko, masih ada resiko. Sehingga yang dikatakan itu menjadi hak milik kita sah 100% selain sudah tadi diakadkan, gitu. Sebelum dijual, kalau hak milik sudah berpindah pastinya karena kita sudah bayar. Tapi kalau untuk kepentingan dijual itu harus diterima, dikopet dulu, ditakopet dulu, baru kita bisa jual. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan ada investasi, nah itu harus curiga ya. Ini kita harus berhati-hati semua, bagi saya juga semua, saya ingatkan. Sekarang banyak yang mengaku syariah gitu ya. Investasi syariah. Tapi disampaikan nggak ada risiko. Wah ini, itu berarti ya nggak syariah ya. Wong dari sisi bisnis saja yang nggak pakai penilaian syariah, ya saya sebagai konsultan bisnis manajemen itu mengatakan tidak ada bisnis yang tidak ada risiko. Tinggal profil risikonya seperti apa. Ya ada risikonya tinggi, ada risiko rendah, ada risiko sedang. Ya, ada yang risiko tinggi dengan high return, ada risiko tinggi dengan low return dan seterusnya. Ya, ada pendapatannya tinggi tapi risikonya tinggi, ada risiko tinggi tapi pendapatannya rendah dan seterusnya. Itu namanya profil risiko dari investasi. Maka kalau ada lembaga keuangan syariah, pakai MLM syariah lagi, ya. Itu mengatakan, oh bisnis ini pasti untung, itu sudah tidak syariah. Ya. Maka syariah itu pasti seharusnya selalu berjalan lurus dengan hukum positif. Karena dari sisi bisnis saja itu tidak mungkin, ya. Dari sisi ilmu dunia aja tidak mungkin, apalagi dari sisi syariat. Baik, semoga bisa menjawab. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga nih, pertanyaan keempat. Jika sebagai dropship barang yang dibeli konsumen itu kita bayar dulu ke supplier. Apa kita nunggu konsumen transfer dulu baru kita transfer ke supplier atau distributor? Iya, naam. Jazakallahu khair. Jadi kalau kita wakil memang tadi nggak boleh kita yang bayarin duluan. Kalau kita bayarin duluan itu namanya kita penjual. Berarti boleh jual kalau sudah terima barangnya. Tapi kalau kita wakil, ya menjual dulu sebelum barang kita pegang, dropship apalagi dia sama sekali pasti tidak pegang barang, langsung dikirim kepada konsumen. Ya berarti kita menunggu konsumen bayar. Ya, bayar itu bisa melalui kita terus kepada supplier kemudian atau konsumen langsung ke supplier. Atau ada cara lain adalah kita punya wakil di sana. Ya, misalkan produsennya Jakarta, kita punya saudara di Jakarta.
Ya udah, untuk supaya kita sudah bisa dianggap menerima takobut tadi, kita mewakilkan gitu pada saudara kita. Tolong saya punya barang, kamu ambil, kamu terima. Ya, nah itu boleh. Ya, diterima di sana di Jakarta, kemudian meskipun barang belum sampai Malang sudah kita jual. Ya, misalkan barangnya apa? Jam tangan misalkan. Ya, kita beli 10 gitu kan, langsung jual, langsung fotonya. Foto ya, meskipun foto di internet juga boleh dan seterusnya ya, asal sudah izin ke pemilik foto atau memang beliau menyediakan marketing tools gitu, sudah kita jual meskipun barang itu sudah masih dalam proses pengiriman. Itu boleh ya. Jadi ada yang menerima wakil ya, karena wakil ini dalam konsekuensinya adalah mempunyai wewenang yang sama oleh yang mewakilkan ya. Jadi wakil ini mempunyai wewenang yang sama dengan yang mewakilkan. Jadi memang nggak boleh ya, harus tunggu konsumen bayar dulu baru kita boleh jual. Ya ini juga banyak diabaikan ya. Jadi saya wakil kok gitu, tapi kok bayar gitu kan? Nggak nunggu konsumen bayar, kita sudah bayar, itu sebenarnya bukan wakil. Kemudian kadang juga pada saat barang rusak kita menanggung resiko ongkos kirim. Ya banyak yang ngomong, ya garansi kan Pak, ya kita nggak nanggung kerusakannya lah. Tapi ongkir kamu tanggung, iya lah ini. Ya, itu masalah. Ya. Baik, yang seterusnya ini bagaimana hukum restoran all you can eat? Di awal ditetapkan sebesar 90.000, dia bisa makan swasta dengan harga tersebut. Nah ini. Ya ini banyak juga ini ya. Pertanyaan seperti ini. Ya all you can eat. Jadi ya ada perbedaan pendapat ya. Setahu saya dari ustaz dari ulama. Jadi dengan all you can eat ini ada yang mengatakan tidak boleh karena horor, ada yang mengatakan boleh karena manusia itu ada limit. Ya, jadi tidak mungkin akan berlebihan. Itu seingat saya, tapi saya tidak boleh berfatwa. Mungkin ini saya tunda dulu jawabannya secara detail, nanti saya sampaikan pada Pak Arif, karena saya tidak ingat betul ya bagaimana dengan restoran yang all you can eat. Tapi karena tadi berkaitan dengan makan sepuasnya dengan seikhlasnya, tapi kalau all you can eat nggak mungkin ya, apalagi perusahaan asing ya, atau perusahaan yang sudah profesional ya, pastinya dia pengennya akan muawadhah ya, cari keuntungan. Seperti Hanamasa dan seterusnya. Nanti saya coba baca lagi, tapi seingat saya ada beda pendapat. Yang pertama horor tidak dibolehkan, yang kedua dibolehkan karena alasan horornya kecil. Ya karena kebiasaan makan seseorang itu hampir sama. Tapi nanti jawaban detailnya yang rojih yang mana, yang seharusnya pendapat yang terkuat yang mana, mungkin nanti saya sampaikan ke Pak Arif. Gitu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan lain? Ada lagi? Ada? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum pembayaran dengan mengisi saldo Shopee Pay agar dapat potongan gratis ongkir? Di dalam Shopee menawarkan Shopee Pay Later, jadi dibayar nanti tanpa biaya. Apa boleh jika dibayar tepat waktu? Nah, yang pertama, kalau di dalam fikih itu ada namanya ta'yuf fikih yang melihat faktanya. Tapi ada dua pendapat setahu saya. Shopee ini diatur oleh undang-undang BI kalau nggak salah ya. Kalau dia pembayaran diatur BI, kalau investasi diatur OJK. Karena hukum pembayaran ini e-money dan seterusnya diatur BI, maka BI mengatur jika dia berupa dompet virtual atau e-money dia tidak boleh digunakan. Ya, jadi
dana itu tidak boleh digunakan oleh pihak operator atau yang menerbitkan e-money. Jadi kalau tidak boleh digunakan berarti kan hanya titipan. Ya, sehingga kalau hanya dititipkan maka kata ulama kita boleh mendapatkan potongan atau fasilitas gratis ongkir dan selanjutnya karena ada promosi misalkan. Ya. Tapi kalau dia akadnya ternyata akad hutang itu konsekuensinya harus dikembalikan, jika ada risiko ditanggung. Nah itu sebenarnya akad utang. Ya, utang itu kan boleh dipakai dan pada saat ada risiko ditanggung. Nah kalau wadiah itu tidak boleh dipakai dan pada saat ada risiko kita tidak nanggung, kecuali karena risiko itu dari hasil kelalaian orang yang dititipin gitu. Jadi contoh, si A nitip mobil pada si B karena mau keluar kota, ya kan, rumah kosong, daripada di rumah ya mungkin kurang aman, dititipkan ke si B karena mungkin garasinya besar dan lebih aman. Ya itu sebenarnya si B tidak menanggung kerusakan. Ya, pada saat si A pulang luar kota kemudian ada kerusakan dan itu bukan karena klien si B, si A tidak boleh menuntut kepada si B untuk mengembalikan barang itu seperti semula. Ya, itu berarti bukan titip, ya berarti utang tadi. Ya sama kalau di modern trade seperti di Carrefour, Hypermart, Giant itu kalau kita sebagai penitip barang konsinyasi. Saya lihat di klausalnya itu sudah benar, itu sesuai syariat sudah ya. Ya, dia tidak menanggung kerusakan, ya, kehilangan dan seterusnya itu tidak menanggung, kecuali jika kelalaian. Yang ada indikator ya kelalaian itu seperti apa sesuai urf di masyarakat. Ya ini saya juga nggak pernah pakai ya SOWP ini, saya selalu bayar cash. Saya nggak tahu ya kalau secara undang-undang memang nggak boleh dipakai. Ya, tapi apakah dijamin kembali? Kalau dijamin kembali, risiko ditanggung oleh Shopee, maka ya sebenarnya ya hutang, ya bukan titipan. Ya, jadi kalau hutang dia boleh dipakai dan dijamin kembali dan memang itu konsekuensi hutang, ya boleh dipakai dan dijamin kembali oleh perusahaannya, dijamin utuh 100% pada saat kita ingin ambil, tidak ada risiko sama sekali yang kita tanggung. Maka itu adalah akad hutang sehingga fasilitas apapun ya tidak boleh kita pakai. Karena kaidahnya itu kaidah yang lain. Semua dari manfaat dari akad hutang itu adalah riba ya. Kata Rasulullah SAW, semua manfaat yang dihasilkan dari akad hutang adalah riba. Ya bahkan ada sahabat Rasul itu karena sallallahu alaihi wasallam karena sangat berhati-hati, pada suatu hari beliau mengunjungi rumah sahabat yang lain yang mempunyai hutang kepada beliau. Saya lupa namanya ya. Kemudian dia mengetuk pintu dan pada saat selesai mengetuk langsung bergeser ke mepet ke tembok sebelahnya gitu. Dan itu dilihat oleh sahabat yang lain. Terus ditanya, "Ngapain sih kok begitu?" gitu kan. Habis ngetuk pintu, dia pindah ke sebelah kanan langsung secara cepat. Beberapa kali gitu. Dan beliau sampaikan, Masya Allah ya, dari kehati-hatian beliau dari sahabat Rasul radhiyallahu majma'in, beliau sampaikan bahwa saya takut terkena riba. Kenapa? Karena orang ini yang saya tamu ini punya utang pada saya dan saya nggak mau ngambil manfaat dari berteduh di bawah atap di depan pintunya si sahabat Rasul yang dikunjungi ini. Ya. Jadi Masya Allah, jadi beliau menghindar dari teras tersebut supaya tidak mengambil manfaat dari tidak terkena matahari karena dari teras itu ada ada tutupnya itu ya, ya ada atapnya itu. Jadi beliau panasan, jadi keluar dari atap itu. Jadi mengetuk karena belum dijawab, belum keluar, si pemilik rumah langsung pindah. Ya, karena tadi si punya rumah itu punya utang sama beliau tidak mau mengambil manfaat meskipun hanya mengiup dari atap
rumah si sahabat Rasul yang punya hutang tersebut. Jadi masya Allah ya, itu warok. Nah, sahabat Rasul ini bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu menyampaikan beliau menghindari 70 peluang halal. Bayangkan ya, 70 peluang halal. Ya, jadi bukan hal yang subhat ini. Peluang halal dihindari sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk karena takut dengan yang haram. Masya Allah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menyampaikan, saya menghindari 9 dari 10 peluang halal karena takut yang haram. Ya. Kalau pengusaha muslim saat ini subhat aja dikerjakan gitu ya. Haram kadang aja ngeyel gitu. Riba yang jelas haram kadang masih dikerjakan. Ya, tapi kalau sahabat Rasul, masya Allah, orang soleh zaman dulu yang menghindari yang halal, bahkan ya 70 ini bukan sedikit ya, banyak. Kemudian 9 dari 10 itu 90% ya. Itu dihindari karena takut yang haram, padahal jelas halal. Gitu ya. Jadi ini tergantung nomor 1, apakah itu bisa dikatakan hutang karena ada jaminan dikembalikan dan bisa dipakai, maka tidak boleh kita mendapatkan manfaat, sehingga pada saat kita mendapatkan manfaat dari akad hutang itu jatuhnya riba. Kemudian yang kedua, sama Shopee Pay Later ya, ini sama dengan kartu kredit. Jadi insya Allah transformasi dari akad-akad ini memang tidak ada batas. Tidak ada batas. Tapi kaidah-kaidah fikih dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dan para ulama itu cukup ya menjawab semua kejadian. Ya, jadi sudah cukup menjawab semua apapun nanti yang terjadi. Jadi kalau Shopee Pay Later ini sebenarnya sama dengan kartu kredit, cuma di online kan ya, sama ini. Kalau sebelum adanya marketplace, Shopee Pay Later dan seterusnya ya, yang letter ini itu sebenarnya kartu kredit ini. Ya, diberikan utang ya secara digital, kemudian dibayar nanti kalau lebih daripada jangka waktu dia ada tambahan. Ya sebenarnya ini yang dikatakan riba jahiliyah ya seperti ini. Ya ini riba jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu Rasulullah SAW ribanya seperti ini. Jadi jika punya hutang, ya kemudian belum bisa bayar sesuai tepat waktu, maka ditambahkan nilai hutangnya. Ya. Maka tidak boleh ya, meskipun kita bayar tepat waktu, karena apa? Karena sudah menyetujui akad riba di depan. Ya, karena akad riba jahiliyah seperti ini. Jadi pada saat pemilik hutang tidak bisa membayar tepat waktu, maka ada tambahan. Ya ini riba jahiliyah kata ulama. Jadi itu kaidahnya. Jadi semua kaidah fikih kita alhamdulillah di Islam ini bisa menjawab semua apapun nanti yang terjadi di depan. Ya karena sebenarnya itu aja, cuma berubah transformasi aja. Jadi kalau Shopee Pay Later ini sama dengan kartu kredit, dan jika kita memakai meskipun tidak bayarnya tepat waktu, tidak terkena bunga, tetapi kita atau riba ya, tapi kita sudah menyetujui akad riba. Yaitu yang tidak dibolehkan sama ulama, menyetujui akad riba ini sama dengan menyetujui akad batil, sehingga pastinya tidak dibolehkan atau diharamkan. Itu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan lain. Fadhal. Okay. Ada lagi Ibu sebelum ditutup? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini sebenarnya dari kasus keluarga saya pribadi. Bismillah. Saya belum menemukan solusinya. Siapa tahu di sini ada solusi. Kasusnya adik saya membeli rumah. Info didapat dari tetangga. Yang itu beliau adalah teman ayah saya. Akadnya di awal beliau hanya sebagai informan gitu. Jadi tidak ada akad untuk berapa persen
sudah jadi, pembayaran sudah selesai. Karena beliau bilang seikhlasnya, kita beli seikhlasnya yang menurut keluarga kami itu sudah pantas seperti itu. Ternyata ditolak. Setelah kita datangi ke rumahnya, ternyata beliau menyebutkan saya maunya 2,5% seperti itu dari harga rumah. Oke, kita tambah 2 kali lipat, tapi saya tidak mau memberikannya 2,5% karena tidak ada akad di awal gitu. Dan beliau sendiri tidak sama sekali, hanya sekedar memberi informasi, tidak ada ikut ke notaris dan sebagainya, nggak ada andil situ. Beliau tetap menolak, kita sudah naikkan 2 kali lipat, beliau tetap menolak. Sampai sekarang belum ada solusi seperti itu. Itu bagaimana kita sebagai pembeli ini juga belum dapat solusi. Sebaiknya sarannya bagaimana itu? Ya mungkin sudah jelas. Tidak ada akad di awal, tapi awal akadnya di awal bantu ya, informasi. Ini yang ibu itu yang punya barang atau yang beli? Yang beli. Oh, yang beli. Nah. Baik. Mungkin tas saya bisa ditolong ya, Mas? Tas itu. Baik, jadi memang urfnya, ya ini kembali ke urf. Jadi muamalah tadi saya sampaikan adalah juga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita, jadi banyak dalilnya untuk sesuai dengan urf. Ya banyak ya, di Al-Baqarah itu ada bahwa biasanya bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu ma'ruf ya, dengan cara yang ma'ruf, Jadi tidak ada standarnya. Jadi tadi yang saya sampaikan, pengertian urf itu adalah dari ulama, urf adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa karena sesuai akal dan diterima oleh tabiat baik manusia. Ya sama dengan yang disampaikan oleh Subhanahu wa taala dari Al-Baqarah dan seterusnya. Dengan cara yang ma'ruf tadi itu sebenarnya urf. Ya, yang ma'ruf di antara kalian yang memang kita anggap baik di antara kalangan manusia itu dikatakan adalah urf. Ya. Jadi secara urf memang sebenarnya jika ada maklar atau reseller atau marketer lah. Lebih tepatnya maklar atau marketer itu biasanya didapatkan fee-nya itu dari pemilik barang. Gitu ya. Biasanya memang dari pemilik barang karena yang urf di masyarakat, pemilik baranglah yang meminta tolong untuk menjualkan gitu ya. Contoh tadi di Shopee ya, link afiliasinya ya meskipun beliau Shopee bukan pemilik barang, tapi dia pemilik tempat. Yang diharapkan pada saat tempatnya rame, pemilik barang senang, yang lain senang, sehingga manfaat yang didapat dari pemilik tempat lebih banyak lagi gitu kan. Banyak yang mau jadi akun komersil dan seterusnya. Tapi bisa jadi ya, ini di luar urf ya. Ada seseorang pembeli yang juga minta tolong kepada maklar untuk dicarikan barang. Itu bisa, tapi urfnya jika tidak ada kondisi kondisi normal itu biasanya hanya pemilik barang yang minta tolong pada maklar, sehingga yang pembeli itu ya jarang yang minta tolong gitu. Ya maka ini tergantung ya. Jika tadi ibu tidak pernah menyampaikan, ya ini ada di halaman 272 di buku Ustadz Amir Baik, Pasar Muslim dan Dunia Maklar. Subbabnya, bolehkah maklar mendapat fee dari kedua pihak? Nah ini saya bacakan saja. Nanti mungkin saya tambahkan penjelasan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Upah maklar atau perantara boleh dari penjual, boleh juga dari pembeli. Nah kan saya sampaikan tadi, tergantung urf, tergantung aturan yang berlaku di masyarakat. Ya, tapi urfnya itu sebenarnya dari
penjual yang nilainya 2,5% biasanya ya, itu urf. Ya, kemudian bagaimana dengan pembeli? Nah, pembeli tadi kalau tadi memang minta tolong, ya ada ucapan ya saya carikan barang gitu ya. Ya, berarti seharusnya juga dapat fee. Jika tidak disepakati, ya berarti 2,5%. Gitu ya. Kalau setahu saya kan kalau di bawah 1 miliar, ini urf ya, tapi saya nggak tahu ya. Urf itu beda-beda, di Jawa beda, bahkan di Jawa pun di antara lingkungan maklar yang satu dan lain juga beda gitu ya. Tapi setahu saya urfnya adalah jika dia nilainya transaksinya di bawah 1 miliar adalah 2,5%. Kalau jika di atas 1 miliar ke atas itu fee-nya 1%, gitu ya. Maka kalau tadi pembelinya minta tolong dan memang tadi tidak diakatkan, tadi saya sampaikan, jika tidak diakatkan di depan, maka yang berlaku adalah urf. Seperti tadi, kalau kita meng-hire karyawan, mempekerjakan karyawan, gajinya di bawah UMK, kita udah tahu. Ya bahwa misalkan UMK-nya Malang 2,8 ya, 2,9, 3 juta lah anggap. Kita ternyata 2,5. Ya. Itu harus disampaikan. Ya. Jika tidak sampaikan, karyawannya nuntut untuk dibayar sesuai UMK, itu dibolehkan. Ya. Dan kita yang dikalahkan ya. Kalau dibawa ke hakim itu harusnya kita yang dikalahkan secara syariat. Maka kalau tadi pembelinya meminta tolong, maka yang berlaku adalah fee urf. Tapi kalau tidak minta tolong, ya kemudian tiba-tiba ada informasi ya dari saudara atau dari siapapun ya, kemudian terjadi transaksi, maka dia karena tidak ada akad ya, kita tidak pernah minta tolong, yaitu fee-nya adalah kebaikan, gitu ya. Menurut saya sih begitu, karena ini disampaikan di buku Ustaz Ami ya, boleh menerima dari dua-duanya, jadi dari penjual juga boleh menerima, dari pembeli juga boleh menerima, dan semuanya tergantung aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, aturan yang saya tahu adalah seperti itu ya. Jadi aturan yang saya tahu, jika kita tidak minta tolong kepada yang, karena kita pembeli posisinya ya, kepada yang mencarikan info, maka seharusnya di luar urf ya. Tapi kalau kita meminta tolong, memang menyampaikan bahwa saya butuh rumah, tolong dicarikan. Nah ini, jika tidak ada akad fee-nya, maka berlaku fee yang sesuai urf atau yang dipahami oleh maklar tersebut urfnya seperti apa. Ya misalkan urfnya 2,5%, ya harus kita tunaikan haknya beliau sebesar 2,5%. Gitu kira-kira jawaban dari saya untuk pertanyaan terakhir dari Ibu tadi. Semoga bisa menjawab. Sudah puas. Artinya kalau itu sebagai pembeli tergantung kesepakatan di awal ya masih. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada akadnya, maka sesuai dengan urf yang berlaku. Betul, jika memang ada minta tolong. Kemudian minta tolong kepada informan itu Di awal harus ada fee. harus ada fee yang sesuai urf. Harus ada sesuai fee sesuai dengan urf. Kalau tidak minta tolong, tidak ada akad, berarti tidak sesuai urf, tidak Ya. masuk. Di kondisi itu ini tidak ada minta tolong gitu. Oh. Gitu kan Bu ya. Jadi Oh dia iya. informasi. Oh iya. Enggak apa-apa. Jadi tidak ada ya. Tidak ada sebenarnya. akad. Tidak ada Akad maklar. kekuatan akad di situ ya. Betul. Ya. Jadi sebenarnya Berarti seikhlasnya. diberikan kepada yang bersangkutan itu adalah dari sisi kebaikan itu saja. Gitu. Betul. Seperti itu. Ada yang lain? Tidak ada. Enggak ada. Oh. Baik, alhamdulillah telah kita selesaikan. Allah mudahkan hari ini kita membahas seputar fikih muamalah. Ya sebenarnya
banyak hal yang memang bisa kita bahas, tapi karena memang keterbatasan waktu, kita cukupkan hari ini ya. Semoga hal ini bisa kita amalkan di bisnis kita. Ya, saya sampaikan, kadang-kadang ya pelanggaran syariat ini karena memang pertama kita tidak memiliki ilmunya. Yang kedua, kita obsesinya bukan pada akhirat. Jadi pada saat kita berbisnis berobsesi akhirat, maka kita akan selalu berhati-hati, ya, warok, dan tidak melakukan atau memutuskan sesuatu sebelum mengetahui ilmunya. Maka urgensi mempelajari fikih muamalah bagi para pengusaha muslim, bahkan untuk muslim pun, ya, muamalah karena banyak ya, itu sebenarnya sangat diperlukan ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu ajma'in menyampaikan tidak boleh masuk pasar jika pengusaha tersebut tidak memiliki ilmu fikih muamalah ya. Tapi tadi biasanya pelanggaran syariat ada dua, karena kita tidak tahu atau memang kita cenderungnya pada bukan pada akhirat ya. Sehingga kalau saya lebih nyaman menghindar sesuatu yang membuat saya ribet ya, membuat saya ruwet gitu ya, termasuk misalkan SPP dan seterusnya, saya memang tidak pakai, toh tidak mengapa ya, kecuali nanti memang tidak ada alat pembayaran lain selain e-money gitu, maka itu baru saya gunakan. Ini saya ya, jadi kalau saya ya saya juga misalkan disampaikan, sayang loh ada diskonnya, ya saya sampaikannya begini, ya emang diskon itu menambah rezeki saya. Atau jika saya bayar lebih dengan cash, apakah mengurangi rezeki saya? Jawabannya tidak. Ya, akidah kita insya Allah sama. Para sahabat Rasul salafus saleh mengatakan, ya para ulama mengatakan, tinta sudah kering, ya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz bahwa rezeki kita tetap, dan janji Allah akan memberikan semua rezeki kita, baik berupa harta maupun yang lainnya, seluruhnya sebelum kita meninggal. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan seorang ulama menyampaikan pada saat muridnya menyampaikan, pada saat ini banyak kenaikan harga. Ini biasanya ibu bingung ya, kenaikan harga ini. Kemarin terakhir minyak naik dan seterusnya katanya. Saya sampaikan ya, maka seorang ulama menyampaikan, disampaikan oleh muridnya, ya Syekh, ini barang-barang di pasar sudah naik. Dan Syekhnya menjawab, meskipun, ya beliau sampaikan, saya tidak khawatir meskipun satu biji gandum pun naiknya 1 dinar. Ya, 1 biji gandum lah ini, ya 1 beras ya, 1 biji beras itu kalau kita makan beras ya, makannya nasi dari beras, itu 1 dinar, 5 juta itu. Ya. Itu saya mengatakan saya tidak khawatir. Kenapa? Karena Allah menyampaikan kepada saya, ya kepada kita, bahwa tugas kita hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji mencukupkan kebutuhan kita. Jadi kaidahnya bukan harganya mahal, tapi bagaimana kita bisa mampu beli. Ya, jadi kalau saya menghindari hal-hal yang tidak mengenakan saya, yang mungkin saya bingung, mungkin saya ribet ya, atau ruwet ya, misalkan Shopee dan seterusnya, karena hanya ingin manfaat atau fasilitas dunia. Ya, sehingga karena kita punya akidah bahwa meskipun saya nggak dapat diskon pun rezeki saya tidak berkurang, meskipun saya bayar lebih mahal pun rezeki saya juga, saya dapat diskon rezeki saya tidak bertambah, meskipun saya bayar mahal pun rezeki saya tidak berkurang. Ya, lebih baik saya main aman, menghindari hal-hal yang membuat saya tidak tenang karena ada perdebatan di kalangan ulama. Kemudian para ulama juga menyampaikan sebenarnya ulama ini capek menjawab dari umat, karena umat ini tidak sederhana cara berpikirnya, sehingga ada hal baru yang ditanyakan dan seterusnya. Padahal kaidah-kaidah fikihnya sudah jelas, sehingga menyebabkan para ustadz itu sampai bingung menjawab gitu ya. Sekiranya kita berpikirnya sederhana, ya kembali pada kaidah fikih yang sudah kita pahami, ya sebenarnya tidak ada yang perlu banyak yang ditanyakan. Ya. Sekian itu dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata.
Saya ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.